pada sore hari ini. Allah Ta'ala mudah-mudahan kita untuk mendalami pelajaran agama Islam yang mana pada sore hari ini kita akan mengkajikan isi dari kitab Bulughul Maram, sebuah kitab yang tidak sedikit para ulama menyambut dengan sambutan yang baik. Makanya tidak sedikit syarat yang menjabarkan dengan jelas detail isi dari kitab ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang hadis yang pertama dari kitab Bulughul Maram, dan sekarang kita akan coba membuka hadis yang kedua. Tidak ketinggalan pada ibu, hadis yang kedua ada di sini dibacakan bahwa kalau bahasa Arabnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a tahur la yunajjisuhu syai'un. Singkat sekali hadis ini, tetapi maknanya sangat luas. Kita akan mencoba mengkaji dari isi kitab ini, yaitu hadis yang kedua. Yang pertama, an Abi Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id, hadis ini dikeluarkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Sa'id atau Abu Sa'id Al-Khudri. Abu artinya bapak, Sa'id itu anaknya, putranya. Jadi Abu Sa'id putranya Sa'id. Nama asli beliau bukan Abu Sa'id. Sudah jadi kebiasaan orang Arab, setiap kali mereka selalu menamai diri mereka dengan istilah awalnya Abu kalau laki-laki dan Ummu kalau perempuan. Seperti ini di sini disebutkan bahwa Abu Sa'id ini adalah disebut dengan anak kunyah kalau istilah. Halaman yang ke-1 masih 1 itu. Air ya? Bab air, betul. Dari Abu Sa'id Al-Khudri ada. Nah, ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, halaman pertama bab air. Hadis pertama kemarin sudah kita bahas. Sekarang hadis yang kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna ma'a tahur la yunajjisuhu syai'un. Yang pertama kita akan mengkaji tentang nama dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id adalah istilah kunyah atau seorang laki-laki yang biasanya diawali dengan Abu. Kalau ibu-ibu atau perempuan diawali dengan Ummu. Abu Sa'id Al-Khudri, nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nama asli beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji, nama aslinya. Beliau ini disebutkan dalam sirah bahwa beliau adalah, kata Al-Dhahabi, beliau termasuk ulama dari kalangan sahabat, dan beliau pernah ikut hadir pada saat Bai'atul Ridwan ketika ada pembaiatan dua orang. Ketika itu Nabi sudah dihadang oleh pasukan orang musyrik, lalu Nabi meminta para sahabat untuk berbaiat. Lalu mereka pun berbaiat. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri termasuk yang
1170. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kita lihat itu dari sekian banyak hadis beliau mengeluarkan atau meriwayatkan hadis sebanyak 1170 hadis. Dan termasuk dalam kitab Bukhari Muslim, di situ dimuat riwayat beliau sebanyak 84 hadis. Di dalam kitab Bukhari Muslim ada dari beliau 84 hadis. Beliau wafat pada tahun 74 Hijriah dan beliau hidup di usia sampai usia 86 tahun usianya. Dan sudah kebiasaan setiap kali disebutkan sahabat tentu kita akan mendoakan mereka dengan istilah radhiyallahu anhu. Kalau banyak, tapi kalau sendiri radhiyallahu anhu. Kalau berdua radhiyallahu anhu. Tetapi ada sahabat Nabi yang berbeda tata cara mendoakannya, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib berbeda dengan yang lain. Jika yang lainnya disebutkan radhiyallahu anhu atau anhu, untuk Ali bin Abi Thalib sebutannya atau doanya karramallahu wajhahu. Apa itu? Karramallahu wajhahu. Kalau radhiyallahu anhu artinya semoga Allah meridhoinya. Radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya. Tetapi kalau karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya Ali bin Abi Thalib. Kenapa berbeda? Yang pertama, Ali bin Abi Thalib sepanjang hidup tidak pernah menyembah berhala, dan beliaulah satu-satunya sahabat Nabi yang pertama untuk usia yang masih muda, beliaulah pertama kali yang masuk Islam. Dan alhamdulillah beliau tidak pernah menyembah berhala. Makanya disebut dengan karramallahu wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajah Ali yang tidak pernah sujud kepada berhala. Yang kedua, ada yang berpendapat bahwa didoakan dengan karramallahu wajhahu dikarenakan Ali bin Abi Thalib sepanjang hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya. Sepanjang hidup Ali bin Abi Thalib tidak pernah melihat kemaluannya. Oleh katanya beda sebelum juga karramallahu wajhahu. Semoga Allah Ta'ala memuliakan wajah Ali yang tidak pernah melihat matanya, melihat kemaluan. Kata beliau, qala kata Sa'id Al-Khudri, beliau berkata bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabdanya? Sabdanya, inna ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Artinya, sesungguhnya air itu suci. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya najis. Sesungguhnya air itu suci. Air itu, air yang mana ini maksudnya? Sesungguhnya air itu suci. Tidak ada sesuatu pun yang dapat membuatnya najis. Jadi hadis ini ada yang namanya asbabul wurud. Sebab datangnya hadis ini atau sebab turunnya hadis ini ada sejarahnya. Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya pada zaman dulu ada sebuah sumur bidoah. Sumur bidoah. Sumur ini adalah sumur yang biasanya bekas-bekas darah haid para wanita, kemudian daging anjing, kemudian hal-hal yang menjijikan itu biasanya dilempar ke sumur ini. Biasanya
Artinya bisa dipakai minum, bisa juga dipakai untuk bersuci seperti berwudu, mandi besar dan menghilangkan najis. Itu makna tahur. Dan perlu kita catat bahwa ketika Nabi mengatakan ini, itu airnya, air sumurnya itu tidak berubah, tidak ada sedikit pun yang berubah. Mungkin ada sedikit, tidak ada rubah rasa, tidak ada rubah warna ataupun bau. Jadi airnya masih terlihat, bagaimana kemudian airnya masih terlihat, bisa terlihat, bisa terasa. Maka akhirnya Rasul mengatakan bahwasanya air itu adalah suci. La yunajjisuhu syai'un, tidak bisa membuatnya najis sesuatu apapun. Dalam hadis ini para fuqaha, para ulama fikih berbeda pendapat tentang air apabila didatangi oleh najis, hukumnya bagaimana? Air apabila didatangi barang yang najis, bagaimana hukumnya? Di sini ada dua pendapat. Yang pertama, pendapat dari Maliki. Madhab Maliki mengatakan bahwa jika airnya sedikit, jika airnya berubah, maka sepanjang itu tidak bisa dikatakan najis airnya. Meskipun airnya sedikit, kalau tidak berubah itu tidak najis. Pendapat Maliki. Jadi ibu-ibu yang sekalian, jika kita melihat ada air sedikit, misalnya satu gayung atau satu gelas atau ember atau gula, ketika datang najis, masuk najis ke dalamnya, maka ini dihukumi dengan airnya jika tidak berubah masih begitu saja, maka tetap suci, bisa diminum. Seperti apa contohnya najis? Ini perlu kita pahami juga. Apa contohnya najis? Dalam sebuah kaidah bahwa dari mulai tenggorokan paling atas itu ya, makhluk ain, makhluk hak, makhluk kha, atau makhluk kha di sini kan ada tiga tempat. Tenggorokan ini ada paling bawah, ada tengah, ada paling atas. Paling atas ini makhluknya kha dan mid itu di paling atas. Ke bawah ada makhluk ain dan hak, ain hak. Di bawah ini paling bawah makhluk hamzah dan ha. Nah, ketika ada sesuatu yang masuk, baik makanan atau minuman, ke wilayah tenggorokan paling atas, jika sudah masuk ke dalamnya, kemudian keluar lagi, maka itu disebut dengan najis, meskipun tidak berubah. Yang pertama, apalagi sudah masuk perut. Setiap apapun makanan atau minuman yang sudah masuk perut kita, kemudian keluar, baik lewat kubur atau bubur, maka dinamai dengan barang najis. Terkecuali satu perkara yang apabila keluar tidak membuat najis, yaitu air mani. Air mani, para rumahan, air mani tidak najis, tetapi wajib mandi. Beda dengan air mandi atau air wadi. Ada tiga air yang mirip dengan air mandi. Yang pertama air mandi, yang kedua air wadi. Air mandi kita kenal. Air mandi itu bisa dilihat pertama dari baunya. Yang kedua dari keluarnya terasa nikmat. Yang ketiga adalah mencolok keluarnya itu air mandi. Hukumnya tidak najis, tapi wajib mandi. Beda dengan mandi. Kalau mandi adalah air yang keluar ketika ada getaran syahwat, ada syahwat yang memuncak. Sebelum air mandi keluar ada cairan-cairan basah. Ini namanya air mandi.
Ini najis hukumnya, tapi tidak wajib mandi. Najis tapi tidak wajib mandi. Yang ketiga ada air wadi. Air wadi adalah air yang biasanya keluar ketika seseorang membawa barang-barang berat, bawa berat dibawa, atau ketika dia bertengkar ketika bersuci. Cebok, misalnya bertengkar, keluarlah itu air seperti air mani. Itu namanya air wadi. Jadi air wadi dan air wadi adalah dua air yang hukumnya najis, tidak wajib mandi. Kalau air mani hukumnya tidak najis tetapi wajib mandi. Ada orang sedang sholat misalnya, Allahu Akbar sholat, dan tiba-tiba keluar air mani, sholatnya batal nggak? Sholatnya batal nggak? Batal. Kenapa batal? Karena wajib mandi. Wudunya nggak batal wudunya. Dia masih punya wudu. Kan nggak batal wudu air mani ini. Tidak batal wudu, tetapi wajib mandi. Jadi batalnya sholat bukan karena dia batal wudu, tetapi karena wajib mandi. Ini yang pertama. Kenapa air mani sampai dikatakan tidak najis? Karena kalau air mani najis berarti semua manusia yang lahir ini hukumnya najis. Karena semua tercipta dari nutfah air mani. Jadi yang pertama, setiap minuman atau makanan yang masuk ke wilayah tenggorokan atas, makhluk ain, algin dan kharab ke bawah hukumnya najis. Hati-hati kalau kita puasa masuk, misalnya ada orang yang keluar muntah disengaja, di makhluk ini, makhluk ain dan kharab keluar dengan sengaja, maka batal puasanya. Kalau sengaja dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang dinamai najis setiap bangkai hukumnya najis. Arti bangkai adalah hewan yang tidak, atau hewan yang mati tidak disembelih, atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan syar'i, itu namanya bangkai. Setiap binatang mati atau mati disembelih tapi tidak sesuai dengan syar'i, itu namanya bangkai. Ada kerbau mati misalnya, matinya kenapa? Matinya tertabrak mobil, hukumnya bangkai. Atau nyamuk terbang itu, terpukul mati, itu bangkai najis hukumnya. Jadi semua binatang yang mati itu namanya bangkai dan hukumnya najis. Makanya hati-hati kalau kita sholat. Dalam sholat kita tidak boleh membawa yang namanya najis. Seandainya kita sholat ada hewan-hewan kecil seperti misalnya nyamuk, lalat, atau semua menempel di baju kita dan kita tahu terus dibiarkan, maka batal sholat kita. Kenapa? Karena terbawa najis. Harus dicuci dulu nggak usah? Harus dicuci dulu, nggak dipesan bersihkan?
kita sholat, kita sedang bisul misalnya, maaf, aku sedang cenah, ya kan, kita tidak sadar lupa, ternyata di mata kita ada bisul atau cenah, dirukin, ucapkan. Nah di sini hukumnya bagaimana? Hukumnya kalau sedikit tanahnya atau darahnya sedikit, maka najis tapi maaf, artinya tidak pada sholat, tuliskan saja. Tapi kalau banyak tanahnya, darahnya banyak, maka sholatnya batal. Ya, jadi darah dengan hewan kecil, darah dimaaf di pakaian, tetapi tidak dimaaf di air. Nah, kalau hewan kecil dimaaf di air, tetapi tidak dimaaf di pakaian kita. Yang ketiga ada najis yang tidak dimaaf di pakaian ataupun di air, yaitu seperti air kencing kita, atau maaf tai kita ini, kotoran kita itu tidak dimaaf di baju ataupun di air. Jadi kalau orang sholat kena cipratan air kencing satu tetes saja atau kotoran kita, maka hukumnya najis. Ada air 1 ember atau 2 gula misalnya, ada cipratan air kencing ke situ masuk, najis semuanya. Lupakan aja, lupakan. Yang keempat adalah bahasanya ada najis dimaaf di pakaian, dimaaf juga di air. Seperti apa contohnya? Pakaian yang najis yang dimaaf di pakaian dan juga air, yaitu najis yang tidak terjangkau dengan panca indera kita, najis yang tidak terlihat dengan mata kita yang normal ini tidak terlihat, maka hukumnya dimaaf di dua tempat. Bukan begini Bu, kita tidak sadar dalam tidur misalnya ada air kencing loncat kemana, ke air atau kemudian itu bukan begitu, itu mana dan sama kita nggak tahu sama sekali apa-apa, ini terlihat tetapi tidak terlihat dengan jelas. Seperti biasanya ada seekor nyamuk terbang, kemudian dia mendatangi kotoran, apakah itu air pipis atau air kita misalnya, dia terbang. Ketika terbang dia nempel di baju kita. Kira-kira ketika dia terbang lagi itu bekasnya kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Tidak kan? Tapi kita yakin tadi kita lihat sendiri itu si nyamuk dari terbang, apa namanya, dia datang ke najis terus nempel di baju kita. Tapi kita lihat, inilah maksudnya di sini. Jadi tidak dikatakan najis. Kenapa? Karena tidak terlihat dengan mata kita dengan jelas. Jadi hukumnya ada 4 najis yang dimaaf di pakaian tapi tidak di air. Yaitu contohnya apa tadi? Dimaaf di pakaian, tidak di air, apa namanya? Nanah darah. Yang kedua, dimaaf di air tapi tidak di pakaian. Apa itu? Bangkai hewan kecil. Yang ketiga, dimaaf di bawahnya, yaitu najis yang tidak terlihat dengan jelas. Dan terakhir adalah yang tidak dimaaf di dua-duanya, pakaian dan juga air, yaitu air kencing dan kotoran kita. Dan masalah najis, para ulama fikih membagi 3 bagian di sini. Ada 3 bagian najis. Ada namanya apa najis itu? Ada namanya. Yang pertama adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah. Najis yang paling dahsyat, paling keras, paling berat. Namanya najis mughalladhah. Yaitu najis anjing dan babi. Disebut dengan mughalladhah, najis yang berat. Kenapa dikatakan berat mughalladhah? Karena cara mensucikannya sesuatu yang kena air kencing anjing atau babi atau kena liurnya
Tapi ini pun dengan catatan si najis anjing atau babinya itu sudah hilang warnanya, hilang bentuknya. Kalau masih ada yang dihitung, misalnya ada tai anjing menempel di wadah kita misalnya, jangan kita sepak pertama satu kali, enggak begitu, hilangkan dulu bentuknya hilangkan, setelah hilang tidak ada warna, tidak ada bentuk, baru itu satu, dua, sampai ke 7, nanti campur dengan air, dengan tanah, salah satunya. Dan termasuk juga anjing babi yang dikatakan najis Allah adalah turunannya, misalnya anjing babi kawin punya anak, itu pun sama hukumnya Allah. Atau misalnya anjing kawin dengan hewan suci, seperti misalnya anjing kawin dengan kambing misalnya, ada misalnya anjing atau babi kawin dengan kambing misalnya. Nah, dia punya anak. Bagaimana anaknya? Tetap dihukumi muballagh. Dan termasuk naudzubillah, termasuk misalnya ada seorang manusia kawin dengan anjing atau babi, punya anak, naudzubillah. Ini pun sama hukumnya muballagh. Misalnya ada perempuan misalnya kawin dengan anjing misalnya, dia hamil, punya anak. Nah, anaknya ini itu muballagh, artinya apa? Kalau dia basah tidak boleh kita pegang. Kalau kering boleh kita pegang. Karena muballagh ini hukumnya bisa dikatakan najis muballagh kalau dia basah. Kalau kering, anjing, babi kering, kita pegang, kita pun kering, tidak masalah. Kalau basah baru masuk ke dalam istilah najis muballagh. Hanya kasihan Bu, kalau misalnya ada anak anjing dari manusia, kasihan amat. Gimana bentuknya dia? Alhamdulillah. Jangan Bu ya. Alhamdulillah. Yang pertama, najis pertama adalah najis muballagh. Najis dari anjing, babi dan turunan-turunannya. Yang kedua ada najis namanya najis ainiyah. Najis ainiyah, arti aini terlihat, ain kan mata, ain artinya najis yang terlihat, bisa terlihat bagaimana warnanya, bagaimana rasanya, dan bagaimana baunya, itu namanya najis ainiyah. Seperti darah haid atau darah yang berwarna, nanah, bangkai, muntah, itu semua najis ainiyah. Kenapa? Karena terlihat bagaimana wujudnya, bagaimana warna, rasa, dan baunya, disebut dengan najis ainiyah. Lalu bagaimana cara menghilangkan ainiyah? Apakah sama dengan muballagh? Tidak. Caranya menghilangkan najis ainiyah dengan cara hilangkan tiga-tiganya. Hilangkan rasa, hilangkan warna, dan hilangkan baunya, rasanya, dan warnanya harus hilang tiga-tiganya. Bagaimana kalau susah hilang? Misalnya susah hilang dari warna, tidak ada ini, kemudian dari rasa tidak ada juga, tetapi baunya masih ada. Seperti kita cekok ya, kita cekok nih, kita cekok. Nah, kita lihat dari kita, adakah
Nah makanya ukuran tidak cebok, ukurannya bagaimana kita yakin bahwa itu sudah bersih nih cebok kita atau najis kita. Bagaimana ukurannya adalah berarti Anda menjilati bekasnya. Kalau belum berani kan belum suci itu. Belum berani amal lagi. Atau ada juga pendapat menyebutkan kalau sudah kasar, kan licin, kalau sudah kasar bagian-bagiannya berarti sudah tidak ada dosa. Meskipun ada baunya itu tidak masalah. Satu. Yang kedua, kalau cuma satu saja dari warnanya rasa tidak ada, bau tidak ada, tapi warna masih awet, masih utuh di situ ada, itu pun tidak masalah. Misalnya, mungkin ada kita punya darah haid yang bantal itu kita bersihkan mandi itu masih juga ada adanya itu darahnya. Padahal rasa tidak ada, bau tidak ada, tapi masih ada darahnya bekasnya. Nah ini tidak masalah. Kalau nomor satu dari warna, dua dari bau. Tapi kalau dua rasa, warna dan bau ada dua kumpul, maka tidak najis. Maka hukumnya tidak suci, tetap najis. Kalau dua, jadi kalau dua kumpul bau dan warna hukumnya najis. Satu warna saja atau bau saja tidak najis. Kalau rasa bu, kalau rasa meskipun satu itu najis tetap kalau rasa. Apa itu bertiga, ada rasanya, ada warnanya, ada baunya, bekas isu. Jadi cara menghilangkan najis ainiyah adalah dengan cara pertama hilangkan tiga-tiganya, warnanya, rasanya, baunya. Yang kedua, seandainya tidak bisa hilang semuanya, tersisa satu. Apa itu? Misalnya warnanya saja atau baunya saja, tidak masalah. Yang sampai dua, ada warna, ada bau, bahaya ini. Atau satu, yaitu rasa saja. Paham ya? Itu cara menghilangkan najis ainiyah. Yang ketiga, ada yang namanya najis hukmiyah. Mubalagha, kedua ainiyah, ketiga najis hukmiyah. Najis hukmiyah ialah najis yang tidak terlihat rasanya, warnanya, dan baunya. Itu namanya hukmiyah. Jadi ada najis yang tidak terlihat tiga-tiganya, itu disebut dengan najis hukmiyah. Misalnya seperti apa contohnya? Misalnya ada kotoran ayam misalnya. Ada kotoran ayam di lantai kita ambillah, kemudian kita bersihkan lap kita, nah hilang nggak warnanya, warna, rasa hilang nggak? Kadang-kadang hilang, tidak ada warnanya. Nah ini namanya hukmiyah. Jadi najis yang sudah hilangkan bentuk aslinya, zatnya, sisanya, itu namanya hukmiyah. Bagaimana cara menghilangkan hukmiyah? Cukup kita sembor atau kita kita sembor ukuran najisnya pakai dengan air. Kalau misalnya sebesar ini najisnya nih, maka sebesar ini pula kita taburkan atau kita siramkan air. Sudah suci. Jadi kita ambil lap, kita hilangkan kotoran binatang ayam misalnya, terus kita sembor dengan air. Itu caranya menghilangkan. Atau diciprati dengan ini. Dan ini yang terjadi di kita. Terutama misalnya ada orang yang darahnya kemana-mana di rumah kita, darahnya di mana-mana, itu belepokan sama sini darah atau air kencing. Yang langsung dipel. Kalau dipel langsung, nah semuanya nanti. Bagaimana caranya? Cara pertama tadi
kita lap dulu. Kalau saya udah kelihatan sudah dilap atau kering, baru kita airkan dulu, cipratin, baru cuci. Termasuk ibu dalam masalah ini hukumnya adalah najis air kencing bayi laki-laki. Termasuk disebut dengan hukumnya adalah najis anak laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun. Bayi laki-laki kurang 2 tahun usianya, itu air kencingnya disebut dengan air kencing hukmiyah. Bukan ini ya, hukmiyah. Makanya boleh nanti air kencingnya dicipratan saja. Kayak tadi aja dibuka dulu, ya apa dibersihkan dulu, terus cipratin, disuci. Beda dengan air kencing anak perempuan. Kenapa dalam masalah ini dibedakan laki dan perempuan? Karena yang pertama, para ulama menjawab kenapa dibedakan. Karena yang pertama, biasanya sampai anak orang-orang itu lebih suka menggendong bayi laki-laki dari perempuan. Itu pertama. Makanya karena seringnya laki-laki yang digendong, diringankan hukumnya. Adanya laki-laki perempuan banyak digendong oleh kalangan dewasa, tentu perempuan yang pertama itu. Yang kedua, dari sisi air kencingnya beda. Kalau air kencing laki-laki dengan perempuan, air perempuan disebutkan itu lebih menghangat, lebih bau daripada laki-laki. Dengan percaya, itu saja. Airnya laki-laki, tapi dengan catatan ibu, anak laki-laki juga dikatakan hukmiyah sepanjang dia belum makan apa-apa, hanya ASI saja. Jika sudah makan macam-macam, makan ciki, makan apalagi makan pisang, makan ini, maka sama hukumnya dengan yang perempuan, jadi ainiyah jatuhnya. Jadi masalah ini bagi laki-laki yang dihukumi dengan hukmiyah, yang pertama harus apa? Yang pertama kurang 2 tahun usianya, yang kedua belum makan selain dari air susu saja, baru disebut dengan hukmiyah. Jadi gitu bu. Jadi masalahnya seperti itulah. Jadi kita maaf kata Nabi dalam hadis ini, kita maaf tahur. Sesungguhnya air itu, maksudnya air yang ada di mana? Yang ada di sumur bitorah yang tadi itu suci kata Nabi. Kenapa? Karena ternyata si airnya tidak berubah. Karena kalau air berubah, meskipun banyak 20 mungkin misalnya, kalau berubah warna, rasa dan bau, maka sepakat ulama hukumnya najis. Tapi kalau sedikit airnya, kalau pendapat Maliki mengatakan jika sedikit pun kalau belum berubah hukumnya tidak najis. Beda dengan 3 lagi, Syafi'i, Hanbali dan Hanafi berpendapat bahwa jika airnya kurang 2 bulan kemudian datang najis, maka najis semuanya. Misalnya air gelas kopi atau air teh, datanglah semua, kita buang semua, dimasukkan ke situ, maka najis semua. Kenapa? Airnya kurang 2 bulan, datang najis, punya najis.
Misalnya di kelapa buah, pusatnya nih, itu ada bangkai atau ada apa namanya? Oh, nyangsa ya, nyangkut di situ misalnya di kelapa buah, tapi ini airnya panjang sampai ke sana di Jakarta misalnya. Itu sepanjang selokannya belum ada yang buang ular-ularnya, maka sepanjang itulah najis air itu terus. Pendapat Syafi'i, kenapa? Beliau mengatakan jika airnya keluar ular ada najis, maka hukumnya najis semua. Kan? Kalau Maliki tidak, kalau belum berubah tidak najis, lebih sedikit. Nah makanya sebagian mazhab Syafi'i, sebagian ini ada yang mengambil pendapat Maliki gitu. Bahwasanya air yang kurang 2 bulan jika memang tidak merubahkan airnya itu pasti dikatakan suci. Ada sebagian mazhab Syafi'i yang mengambil pendapat ini. Karena boleh Bu, sebagian masalah boleh, misalnya ada Syafi'i, mazhab Syafi'i mengambil pendapat Maliki, dibolehkan sebagian pendapat ketika dalam keadaan darurat. Misalnya Ibu, mazhab Syafi'i mengatakan kalau kita punya wudu dan sentuhan kulit dengan perempuan lain yang bisa dinikah, maka batal wudunya. Apakah ada masalah atau tidak, batal hukumnya. Sementara Maliki mengatakan tidak batal. Tidak batal kita bersentuhan kulit dengan perempuan lain orang laki lain. Nah ketika kita umroh kan repot. Kalau umroh jika saya batal, main lagi ke sana ke air, atau lagi kan susah. Nah di sini dalam keadaan ini boleh kita ambil pendapat Maliki. Artinya kalau bersentuhan kulit dengan perempuan atau laki-laki hukum tidak batal. Tetapi perlu diingat, kalau kita mengambil pendapat Maliki, maka hukumnya pun harus sama dengan Maliki. Yang begini hukumnya Syafi'i, pembatalannya Maliki. Terkaji Bu. Iya, nggak boleh namanya taufik. Artinya apa? Artinya kan Syafi'i wudunya bagaimana? Syafi'i mengatakan wudunya adalah kewajiban berwudu ketika membasuh kepala hanya sebagian kecil saja yang besar. Itu wajibnya. Tidak usah semuanya sih. Meskipun mulai rambut, ambil air, sampai ambil, udah sah wudunya. Kalau Maliki lain, wajib semuanya besar. Ambil air, besar semuanya. Itu Maliki. Nah kalau kita mengambil pendapat pembatalan wudu dari kalangan Maliki, maka wudunya pun harus seperti Maliki, basahkan semuanya. Lalu adil namanya itu. Jadi masalah ini Bu, masalah air ini kan berat itu sangat berat. Lagi anak-anak kopi gitu kan, ada najis, tumpahin lagi, bikin lagi yang baru repot kan. Boleh kita ambil lagi. Nah kalau Syafi'i pendapatnya begini Bu, jika misalnya ada air kurang 2 bulan, bagaimana caranya supaya air tersebut bisa suci ketika membersihkan najis? Saya tahu ya, ini kan kurang 2 bulan. Misalnya bagaimana caranya menghilangkan najis di tangan kita yang ada darah misalnya. Cara
itu najis hukumnya meskipun dalam perut binatang. Kotoran cicak, kotoran ayam, kotoran yang di sini najis hukumnya. Jadi semua kotoran dalam perut binatang semuanya najis terkecuali semua bangkai hukumnya najis terkecuali ada yang tidak najis. Ada tiga yang tidak najis meskipun dia bangkai. Jadi itu halal dan boleh memakannya. Yang pertama apa? Yang pertama ikan. Ikan hukumnya tidak najis meskipun bangkai itu tidak najis. Nah kalau kita ambil pendapat ini, makanya dalamnya pun suci kalau bukan pendapat ini. Ada juga mengatakan sepanjang ikan masih bisa disembelih hilangkan. Kalau tidak usah kayak teri, bukan ikan kecil teri. Ibu nggak usah potong satu teri. Oleh udah ukurannya bisa dipotong sembelih, boleh silakan. Yang pertama, jadi semua ikan itu hukumnya halal dan tidak najis sepanjang tidak hidup di dua alam. Kalau ikan yang hidup dua alam maka hukumnya haram, tidak boleh. Yang kedua adalah belalang. Pernah Bu makan belalang? Pernah. Itu halal Bu, belalang halal. Saking halalnya bangkainya pun boleh dimakan, apalagi hidupnya. Coba lah kalau makan belalang, enak kalau udang, rasanya kayak udang rasanya. Itu halal bangkai belalang. Dan yang ketiga adalah manusia. Bangkai manusia itu tidak najis, tapi jangan dimakan. Maksudnya tidak najis ketika orang menyentuh bangkai manusia atau mayat manusia itu tidak najis tubuhnya, tidak najis. Dia hanya tiga bangkai yang dihukumi dengan tidak najis. Pertama ikan, kedua belalang, ketiga manusia. Kepada hadis tadi, innama sesungguhnya air kata Nabi la tahuru itu suci. Air itu suci. La yunajjisu, tidak ada apapun yang bisa membuat yang najis. Makanya kita belajar apa itu najis. Itulah katanya. Najis sesuatu yang menjijikan yang bisa membatalkan sholat. Najis adalah sesuatu yang menjijikan yang bisa membatalkan sholat. Dan najis tidak boleh dimakan, hukumnya haram, tidak boleh dimakan. Dan bicara tentang hal yang menjijikan, ada beberapa perkara yang memang haram dimakan tetapi tidak najis itu. Hal yang menjijikan tidak semuanya najis, tidak semuanya, tapi haram dimakan. Yang pertama adalah najis. Najis hukumnya haram dimakan karena menjijikan. Yang kedua adalah yang haram dimakan adalah idrar, sifatnya yang membahayakan. Meskipun tidak najis, tapi kalau membahayakan hukumnya haram dimakan. Seperti minum baygon, misalnya air sabu diminum, apalagi racun diminum, itu bahaya. Tidak najis. Ini tidak selamanya tidak boleh dimakan karena najis, bukan. Yang pertama najis jelas, yang kedua yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu tidak boleh dimakan, haram hukumnya. Yang kedua adalah iskar, karena memabukkan. Sesuatu yang memabukkan itu haram dimakan. Jelas tuh ya, mana minuman, mana makanan memabukkan. Tapi ada juga barang yang halal, sekiranya memabukkan haram dimakan. Misalnya ini sudah kenyang perutnya, seandainya makan lagi, muntah dulu, mabuk, haram hukumnya menambah lagi. Atau minum sudah cukup, jika minum lagi akan mabuk terjadi, maka haram minumnya.
kemudian buat nafas kita. Nafas satu bagian, makan satu bagian, tidur bagian. Jangan dihabiskan semuanya sebagian makanan, sebagai minuman. Nafas nggak ada ya. Kenapa kita bisa bangun? Ya, jam berapa ini? 5.15. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi hadis yang kedua, yang ketiga sekarang ya. Kita buka hadis yang ketiga. Yang ketiga adalah kalau di sini dalam kitab apa ibu-ibu dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Innal ma'a la yu'addisuhu syai'un illa ma ghalaba ala riqihi wa ta'mihi wa lawnihi. Artinya, sesungguhnya air itu tidak ada suatu pun yang membuatnya najis, kecuali oleh najis yang berdominasi pada bau, rasa, dan warnanya. Jadi hadis ini kita langsung menjelaskan hadis yang tadi. Kalau tadi mengatakan air itu suci, tidak ada sesuatu apapun yang bisa membuatnya najis. Kalau ini tidak ada. Kalau ini dikatakan air tidak bisa dikatakan najis sepanjang tidak berubah rasa, warna, dan bau. Karena kalau sudah berubah rasa, warna, dan bau, maka sepakat para ulama hukumnya adalah najis. Tapi kalau tidak berubah, para ulama tidak pendapat sebagian kalau airnya sedikit dikatakan najis, kalau banyak tidak najis kalau berubah. Terus kemudian di sini ada satu riwayat lagi dikatakan, diriwayatkan dari Ibnu Majah dan diriwayatkan oleh Abu Hatim bahwa dalam riwayat Al-Baihaqi dikatakan al-ma'u tahirun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw lawnuhu li najasatin tahdusu fihi. Al-ma'u air itu suci, tahirun illa in taghayyara, kecuali jika berubah rihuhu baunya, aw ta'muhu rasanya, aw lawnuhu atau warnanya. Dengan apa? Binajasatin, disebabkan ada najis tahdusu fihi, yang jatuh ke dalamnya. Sama kayak tadi itu istilahnya, beda lafaz tapi maknanya sama saja. Kalau tadi ibaratnya illa ma ghalaba, kalau ini ibaratnya illa itaghayyara, sama saja. Ghalaba dan taghayyara maknanya sama, berubah warna, rasa, dan bau. Di sini ada yang menarik tuh, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Hadis yang kedua tadi, yang ketiga itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, tetapi diriwayatkan oleh Abu Hatim. Kenapa demikian? Ada tiga. Kalau dalam kitab saya ini disebutkan bahwasanya dikatakan dhaif, dikatakan ada satu perawi di mana beliau ini banyak goflah, banyak lupanya. Siapakah namanya di sini? Namanya Rishdin, ya. Dikatakan dhaif dikarenakan ada seorang perawi yang bernama siapa tadi? Rishdin bin Sa'ad. Sebenarnya riwayat ada namanya Rishdin bin Sa'ad. Beliau adalah termasuk orang yang suka lupa. Akhirnya karena beliau termasuk orang seperti rawi, maka cacat hadisnya. Karena syarat untuk menyebutkan sahih itu harus pertama hafalannya kuat, tidak
dia orangnya adil, tidak pernah berbuat maksiat. Kalau orang sudah maksiat melakukan dosa besar atau kecil tapi terus-terusan, maka itu bisa membuatnya tidak adil. Jadi di sini seorang perawi misalnya tidak adil, pernah melakukan dosa besar atau dia mungkin melakukan dosa kecil, maka keadilannya tidak ada. Jika ada perawi seperti itu, maka cacat hadisnya, dikatakan dhaif nanti. Dan bedanya sahih dan hasan. Sahih, hasan, dhaif. Kalau sahih itu kuat kepalanya, kemudian adil orangnya, kuat ya tangkapnya, kemudian mutasil, nyambung sanadnya juga. Hasan di bawahnya, dia bagus, tapi tidak bagus hafalannya, bagus, tapi tidak sebagus kalau tadi. Itu hasan itu nanti. Nah di bawahnya ada nanti kalau misalnya dia itu sukanya apa? Sukanya hafalnya kurang bagus, kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak. Nah nanti hadisnya jatuhnya dhaif nanti, lemah. Nah masalah dhaif di sini para ulama berpendapat bagaimana hukumnya hadis dhaif. Apakah boleh kita amalkan atau tidak? Di sini ada 3 pendapat tentang masalah dhaif. Sebagian mengatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan, baik berkaitan dengan masalah akidah, masalah muamalah, masalah ibadah, pokoknya boleh diamalkan. Pertama. Yang kedua mengatakan tergantung, atau yang kedua mengatakan tidak boleh diamalkan, meskipun kaitan dengan fadilah amal, tetap tidak boleh diamalkan ini. Yang kedua. Yang ketiga, tergantung isinya apa. Kalau isinya kaitan dengan fadilah-fadilah keutamaan, maka boleh diamalkan. Tapi jika kaitan dengan akidah, dengan muamalah, tidak boleh diamalkan. Jadi makanya dilapih antara para ulama. Nah, termasuk hadis ini Bu, ini dhaif, tetapi ada hadis lain yang memperkuatnya. Jadi misalnya ada hadis dhaif, tetapi banyak dalilnya, maka hadis ini bisa dikatakan hasan nantinya. Kenapa? Karena banyak dalilnya. Ini ada dhaif. Beda kalau satu saja hadisnya dhaif, itu tidak kuat nantinya dan tidak bisa diamalkan. Kalau muttafaq alaih, muttafaq alaih, ada juga istilah muttafaq alaih. Muttafaq alaihi artinya disepakati kesahihannya. Jadi arti muttafaq alaih hadis yang disepakati kesahihannya. Hanya 2 yang sepakati. Yang pertama Al-Bukhari, kedua Muslim. Itu namanya muttafaq alaih. Jika hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, maka istilahnya muttafaqun alaihi. Selain itu namanya mukhtalafun alaih. Mukhtalafun alaih, dikhilafkan kesahihannya. Makanya itu jangan heran ketika ada ulama mengatakan ini hadis sahih, sebagian ini hasan, sebagian ini dhaif. Kenapa? Karena tidak keluar dari hadis Bukhari, Muslim. Makanya mukhalaf alaih. Jadi tidak sembarangan para ulama mengenai hadis. Ada yang mengatakan ini dhaif misalnya, bahkan maudhu misalnya, ibarat siapa dulu? Oh, Syekh Fulan. Tunggu dulu, apakah ada syekh lain yang mengatakan ini hasan sahih? Ada. Tapi kalau Bukhari, Muslim itu muttafaq alaih, disepakati kesahihannya, tidak ada yang namanya perebutan isinya 2 hadis ini. Ini tugasnya berat itu untuk menilai hadis sahih dan tidak sahih. Itu bukan kita.
1000? Nggak bisa kan? Nah, makanya kita tidak bisa memilih hadis. Kenapa? Karena kita belum mencapai itu. Yang berhak menentukan hadis itu mereka. Makanya misalnya Abu Hatim ya tadi kan mengatakan ini dhaif kata Abu Hatim. Bagaimana pendapat yang lainnya? Misalnya As-Suyuti, Ibnu Jauzi, misalnya Ibnu Hajar. Kadang-kadang beda-beda juga, kadang-kadang hadis satu hadis, kadang-kadang beda pendapatnya. Misalnya ada sebuah hadis mengatakan ikhtilafu ummati rahmatun, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan di antara umatku itu rahmat, kata Nabi. Sebagian mengatakan ini hadis maudhu, bahkan ini berhadis di maudhu ini. Oh, perbedaan umatku itu rahmat. Sebagian mengatakan, Asy'ari mengatakan ini hadis hasan. Jayyid. Kenapa demikian? Karena bukan mutlak alaih. Bukan. Tadi itu hilang. Jadi di sini dikatakan bahwa indama sesungguhnya air tidak bisa dikatakan najis dan kecuali berubah rasa, berubah warna dan baunya. Ini hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah, tetapi didhaifkan oleh Abu Hatim. Pertama kita bahas sedikit, kita bahas tentang perawi kita ini. Perawi di sini namanya Abi Umamah Al-Bahili. Abi Umamah Al-Bahili ini adalah seorang sahabat masyhur, dan nama asli beliau bukan Abu Umamah. Nama asli beliau bukan Abu Umamah, tapi Saddi bin Idlan. Saddi bin Idlan Al-Bahili aslinya. Beliau sahabat masyhur yang meriwayatkan hadis sebanyak 250 hadis. Hadis yang keluar dari riwayat Abu Umamah Al-Bahili sebanyak berapa? 250 hadis. Beliau wafat pada tahun 81 Hijriah, dan beliau adalah sahabat terakhir yang meninggal di Indonesia, termasuk sahabat terakhir yang wafat di Indonesia, namanya Abu Umamah Al-Bahili. Yang kedua di sini kita akan kaji tentang Abu Hatim. Abu Hatim ini adalah seorang imam hafid, al-hafid, yaitu yang hafal 100.000 hadis saja. Jadi kalau ada orang hafal 100.000 hadis, namanya apa tadi? Al-hafid. Bagaimana kalau lebih dari itu? Ada orang hafal 300.000 hadis, namanya bukan hafid lagi, tetapi al-hujjah. Makanya al-hujjah, seseorang yang hafal 300.000 hadis, namanya al-hujjah, sebutannya al-hujjah. Naik lagi ke atas, jika ada seorang yang tidak pernah tertinggal satu hadis
masalah, tidak apa-apa juga sholat. Dan terus si bangkainya jatuh ke sajadah. Kan? Apakah sajadah kita jadi najis? Jadi yang namanya sholat yang dikatakan harus suci adalah tempat yang digunakan untuk sholat. Jadi sajadah ini bukan tempat, bukan seluruhnya untuk sholat, hanya bagian kecil. Ibu meletakkan dua tangan di sajadah, itulah tempat sholat. Kemudian ibu meletakkan dahi di sajadah, itulah tempat sholat. Selebihnya nggak salah. Meskipun di sajadah kita banyak najis, banyak najis, ada darah, ada lama, ada kain bahkan. Kalau kita tidak tampilkan kedua telapak kita, lutut kita, kaki kita, pakaian kita gak nempel situ, itu nggak masalah. Meskipun persis di mana sejajar dengan apa namanya, ini nih leher misalnya, yang penting nggak kena, jadi nggak masalah, nggak masalah. Yang penting jangan sampai anggota sholat kita nempel dengan situ. Beda kalau sajadahnya itu menumpang di kaki ibu. Misalnya ada sajadah najis, nah kemudian sajadahnya itu menumpang di kaki ibu ini misalnya ibu nggak injak, tapi ibu menumpang begini, maka ibu sama dengan pembawa najis, batal sholatnya. Beda kalau diinjak yang bawa najis. Sama halnya orang punya kambing, takut lari, diikat tampangnya di kaki ibu. Nah, kita sholat diikat tampangnya, batal sholatnya. Kenapa? Karena bawa najis yang di sana. Beda kalau tampangnya diinjak. Dan beda juga kita sedang sholat, ada anak kecil masih najis. Misalnya ada anak kecil najis, dia nempel naik di pundak kita. Kalau lama kita biarkan, kan ada najisnya nih anak ini, kita lama biarkan maka batal sholat. Kalau aman ya. Kalau tidak lama, dua lagi dia atau kita turunkan, tidak batal sholat. Kalau sudah berubah, berarti dia sudah dalam
ketika apa namanya sedekah senyawa ya. Misalnya ada yang kalau kita makan kan, kalau misalnya keluarnya di sini keluar, di sini keluar, ditarik ke dalam lagi, atau kenapa? Karena wilayah batin masuk keluar. Tetapi kalau masih di sini, di dalam sini itu wilayahnya nggak masalah, karena batin dengan batin. Yang yakin apa gimana? Ibu kalau merasa, merasa pahit misalnya, dikeluar lagi, ini ayat. Termasuk puasa yang dikatakan zahir adalah yang belum sampai ke wilayah mafad dan khawf, itu masih zahir. Jadi kita makan atau minum kalau belum masuk ke wilayah ini nggak batal puasa. Ibu ngopi, buah, mulai lagi nggak batal puasa karena kan masuk wilayah ini batil. Cuma makruh. Jadi nggak usah kita ragu-ragu punya ada orang nyicipin apa, nyicipin sayuran yang paling enak gak ya? Cobain aja tuh sendok. Manis atau tidak? Lain lagi. Meskipun kita bercanda, main-main, tapi tidak batal puasa. Tidak, cuma makruh. Artinya bisa hilang pahala puasanya. Gara-gara itu. Nah terus kalau misalnya ibu apa namanya, ketika ibu sholat, ada misalnya ada apa sih ternyata ya di sini nih. Itu kalau sudah masuk ke wilayah ini ke dalam, nah itu batal sholatnya. Jadi kalau masuk ke sini, kita keluarkan masalah. Seperti itu katanya. Jadi patokannya adalah nafas, khawf dan Allah yang berada di atas, semoga paling atas ini. Ini adalah wilayah batin. Apapun makanan atau minuman sudah masuk wilayah ini, itu hukumnya najis. Najis hukumnya, meskipun tidak berubah. Ada orang misalnya makan apa? Makan apa sih? Rambutan. Masuk ke sini, dikeluarkan lagi, masuk ke rambutannya. Ini tidak najis bu. Bagaimana caranya? Ibu cuci dulu, lalu ulang lagi nanti. Kalau sudah masuk sini nanti ya. Kalau jadi yang bisa merasakan ibu sendiri nanti kalau sudah masuk ke wilayah ini berarti hukumnya najis. Allah Akbar. Bisa tak? Silakan. Tadi yang masuk haji semua juga bisa mengoreksi ini kalau ini airnya sama kotoran. Nah kalau ini batasannya sampai mana maksudnya kalau kita misalkan kita nggak lihat ya sedangkan di tapi nggak sengaja pegang apakah ininya dengan apa cara yang Baik yang babi. dagingnya Daging babi. kalau di supermarket kan misalnya nggak melihat namanya. Kalau di supermarket kan juga misalnya nggak melihat tuh kita tidak sengaja pegang bagaimana? Tetap harus dihilangkan dengan tubuh tadi. Saya buat dengan tubuh air. Tentunya ini masih penting bu, masih penting ini mah ada orang lupa lagi misalnya. Dia tidak tahu itu tempat misalnya itu waktunya babi misalnya atau mengandung bahan babi dimakan masuk ke dalam perut kita. Bagaimana cara menghilangkan najisnya? Kita sudah makan nasi lalu masuk perut kita. Bagaimana caranya? Apakah kita perlu masukin dulu dicampur dengan tanah atau kocok-kocok begini? Nah caranya kalau orang yang sudah makan barang nasi lalu masuk perut kita, nanti ketika e-nya keluar, itu caranya apa? Cara kayak tadi 7 kali campur dengan tanah salah satunya. Itu cara menghilangkan najis yang sudah masuk ke dalam perut kita. Allah Akbar. Tadi kita tutup